Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ta'rifu ilmin nahwil arabi. Definisi ilmu nahwu. Huwa ilmun bi usulin yu'rafu biha hukmu awakhiril kalimati fit tarakibi min haisul i'rabi wal bina'i. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari pokok-pokok yang diketahui dengannya hukum dari akhir suatu kata di dalam susunan kalimat, baik dari sisi i'rabnya maupun dari sisi binanya, dari sisi kemu'rabannya maupun dari sisi kemabniannya. Wa yumkinuka an taqula huwa ilmun yuhtarazu bihi 'anil khata'i wal lahni fi dhabtil kalimati allati tadkhulu fit tarakibi, dan memungkinkan ya untuk dikatakan bahwasanya ilmu nahwu adalah ilmu yang dengannya dikecualikan yang dengannya dapat dihindari kesalahan dan juga lahan itu salah ucap ya di dalam menetapkan kata-kata yang masuk di dalam susunan kalimat bahasa Arab. Jadi dengan kita mempelajari ilmu nahwu, kita bisa mengetahui dengan jelas bagaimana keadaan suatu kata di dalam kalimat bahasa Arab. Ya, baik keadaannya itu bisa mabni, bisa juga mu'rab. Wa yusamma ilman nahwi wa ilma qawaidil lughatil arabiyyati, dan dinamakan ilmu ini dengan ilmu nahwu atau ilmu kaidah bahasa Arab. Wa awwalu man wada'a usula ilmin nahwil arabiyyi huwal imamu Abul Aswad ad-Du'ali al-mutawaffa 'ama 69 minal hijrah. Dan orang yang pertama yang meletakkan pondasi ilmu nahwu adalah Imam Abul Aswad ad-Du'ali yang wafat pada tahun 69 Hijriah atas perintah dari khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib ya. Abul Aswad ad-Du'ali ini merupakan pakar bahasa yang hidup di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Beliau melihat bahwasanya ketika Islam telah tersebar luas ke banyak negara yang tidak berbahasa Arab, banyak ditemukan adanya lahannya, adanya salah ucap dari orang-orang yang memang tidak tumbuh dan besar di kalangan orang-orang yang bicara dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, Abul Aswad ad-Du'ali ini khawatir kalau mereka salah dalam berbahasa Arab, nanti pengaruhnya adalah mereka akan salah ketika membaca Al-Quran. Oleh karena itu beliau berinisiatif membuat sebuah karangan di bidang ilmu bahasa Arab. Dan beliau, Abul Aswad ad-Du'ali, merupakan orang pertama yang menyusun ilmu tentang bahasa Arab. Wa faidatu ilmin nahwi hifdzul lisani minal lahni fil kalami. Dan faidah dari mempelajari ilmu nahwu adalah menjaga lisan dari al-lahan salah ucap fil kalami, di dalam pembicaraan. Jadi tujuan utama kita belajar nahwu adalah bagaimana agar ketika kita mengucapkan bahasa Arab, kita mengucapkannya dengan kaidah dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi tidak salah ucap tidak salah harokat, panjang pendeknya benar dan maknanya juga benar. Wa huwa minal ulumil adabiyyati bal ahammu ulumil adabi li'annahu al-asasul awwalu lil adibi wal balighi wasyairi wal katibi. Dan ilmu nahwu ini termasuk bagian dari ilmu sastra. Bahkan dia adalah ilmu sastra yang paling penting. Kenapa? Karena ilmu nahwu ini adalah asasnya, pondasi pertama bagi para sastrawan, bagi para ahli balaghah, bagi para penyair dan bagi para penulis. Jadi sebelum kita mempelajari ilmu sastra yang lain, maka ilmu pertama yang harus dikuasai pertama kali adalah ilmu nahwu. Baru setelah itu belajar ilmu balaghah untuk mengetahui keindahan bahasa. Baru setelah itu belajar ilmu arud untuk mengetahui keindahan syair-syair bahasa Arab. Jadi tahapan pertamanya adalah ilmu nahwu dulu.
Kalau ilmu nahwu sudah dikuasai, baru kita bisa melangkah ya ke ilmu-ilmu selanjutnya ya, termasuk ilmu balaghah, kemudian ilmu mantiq, ilmu arud dan sebagainya. Wa qad allafa al-ulama'u fi an-nahwi al-arabi kutuban katsiratan min al-qarni al-awwal al-hijri hatta al-ana. Dan sungguh para ulama telah menyusun di dalam bidang ilmu nahwu ini kitab yang banyak sejak abad pertama Hijriyah sampai sekarang. Jadi memang perhatian ulama terhadap ilmu nahwu ini ya dimulai dari awal keislaman, ya, di awal masa Islam, karena memang bahasa Arab ini memegang peranan yang sangat penting. Bagaimana tidak? Sedangkan kita kaum muslimin terlepas dari latar belakang bahasanya, latar belakang negaranya, tetap salatnya dengan bahasa Arab, Al-Qur'annya dengan bahasa Arab, hadis-hadis Rasulullah pun ditulis dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, bahasa Arab itu merupakan bagian tak terpisahkan dari Islam itu sendiri. Ya, bagian tak terpisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Ya, sejarah bahasa Arab itu bersanding dengan sejarah perkembangan Islam. Wa min ashhariha al-kitabu lis-Sibawayh. Ya, dan di antara kitab yang paling masyhur di bidang ilmu nahwu adalah Al-Kitab yang dikarang oleh Sibawayh. Sibawayh ini termasuk ya pendekar ya, ilmu nahwu yang merupakan pembesarnya ya. Salah satu yang dianggap sebagai bapaknya ilmu nahwu itu adalah Al-Imam Sibawayh. Al-mutawaffa 'ama 183 minal hijrah, yang wafat pada tahun 183 Hijriah. Kemudian wal mufassalu liz-Zamakhsyari al-mutawaffa 'ama 537 minal hijrah. Kitab yang kedua yang juga sangat masyhur adalah Al-Mufassal yang dikarang oleh Az-Zamakhsyari yang wafat pada tahun 537 Hijriah. Wal Mughni wasyuzuri wal Mughni wasyuzuru ya wa Qatrun Nada libni Hisham. Dan kitab Al-Mughni yaitu Mughni Labib ya. Kemudian kitab Syuzur Zahab, kitab Qatrun Nada yang dikarang oleh Ibnu Hisham. Kemudian wal Alfiyatu libni Malikin Al-Andalusi, juga kitab Alfiyah Ibnu Malik ya, yang dikarang oleh Ibnu Malik Al-Andalusi. Kemudian kitab Wasyafiyatu wal Kafiyatu libni Al-Hajibi Wasiwaha, juga kitab Asy-Syafiyah dan juga kitab Al-Kafiyah yang dikarang oleh Ibnu Al-Hajib dan selain kitab-kitab yang sudah disebutkan. Ya, jadi banyak sekali kitab-kitab yang bertebaran ya di dunia ini yang membahas tentang ilmu nahwu. Ini menunjukkan ya perhatian para ulama terhadap ilmu nahwu, karena memang ilmu nahwu ini adalah jenjang pertama ya. Kalau kita ingin menguasai ilmu Islam yang lain, ya kita mau menguasai ilmu aqidah, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu ushul fiqih, ya itu semuanya harus diawali dengan ilmu bahasa Arab, karena ilmu bahasa Arab ini dari ilmu alat. Tidak mungkin seorang bisa mendalami ilmu akidah, ilmu fikih, ya, dan ilmu yang lainnya tanpa menguasai bahasa Arab. Ya, karena kalau seseorang sudah bisa bahasa Arab, maka dengan kemampuan bahasa yang dia miliki, dia bisa mendalami ilmu tersebut langsung dari kitab-kitab para ulama. Jadi, kalau antum punya semangat ya menguasai ilmu-ilmu Islam, maka hal pertama yang paling utama untuk dilakukan adalah menguasai bahasa Arab ya. An-nahwu awalan an yu'lama idil kalamu dunahu lan yufhama. Ilmu nahwu adalah hal pertama yang paling utama untuk dipelajari, karena perkataan tanpa ilmu nahwu tidak dapat dipahami. Oleh karena itu, kalau kita ingin memahami kalamullah dalam Al-Quran, ingin memahami hadis-hadis Rasulullah dalam ya kitab-kitab hadis, ingin memahami nasihat-nasihat dari para ulama dalam kitab-kitabnya, maka hal pertama yang paling utama untuk dikuasai adalah ilmu bahasa Arab. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam memahami bahasa yang mulia ini. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.